Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, selamat pagi. Apa kabarnya kalian hari ini? Bu Guru harap dan Bu Guru doakan kalian dalam keadaan sehat, baik, dan tidak lupa selalu bersemangat mengikuti pembelajaran ya. Jangan lupa tersenyum hari ini, dan jangan lupa selalu bersyukur atas nikmat dari Allah yang diberikan kepada kita semuanya. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkanlah terlebih dahulu. Nama saya Erliana Rosita. Kalian bisa memanggil saya Bu Erliana. Saya berasal dari Purworejo dan saya adalah mahasiswa PPL UNES di SD Negeri Petompon 02. Salam kenal ya anak-anak semuanya. Anak-anak, sebelum kita mulai, ayo kita awali dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya, agar kita senantiasa diberi kesehatan dan kemudahan untuk memahami pelajaran yang akan diberikan pada pagi hari ini. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, siapkan buku tema 5, buku tulis, dan alat tulisnya ya anak-anak. Pada kesempatan kali ini, Bu Guru akan memberikan materi kelas 4, tema 5, yaitu pahlawanku, subtema 1, perjuangan para pahlawan, dan pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi isi teks non-fiksi dengan tepat. 2. Siswa dapat menceritakan kembali isi teks non-fiksi secara tertulis dengan tepat. 3. Siswa dapat mengaitkan simbol dengan makna sila keempat Pancasila dengan tepat. 4. Siswa dapat menuliskan contoh pengamalan dari sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan teliti. 5. Siswa dapat menentukan tinggi rendah nada dari teks lagu Maju Tak Gentar dengan tepat. 6. Siswa dapat menyanyikan lagu Maju Tak Gentar sesuai tinggi rendah nada dengan percaya diri. Bagaimanakah perjuangan para tokoh di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam? Bagaimanakah sikap kepahlawanan yang mereka miliki? Sikap kepahlawanan juga tercermin dari perbuatan beberapa raja di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Mari kita pelajari lebih lanjut. Marilah kita membaca teks berikut ya. Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupuh sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciaruten. Setelah membaca teks, ayo kita jawab pertanyaan berikut ini bersama-sama ya. Nomor 1, tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman adalah dia membuat saluran air yang dihubungkan dari Sungai Citarum, Jawa Barat. Beliau selalu berjuang untuk rakyatnya.
Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut Kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut. Soal nomor 2, tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman adalah berani dan pantang menyerah memberantas kejahatan untuk keamanan dan kesejahteraan rakyatnya. Kemudian soal nomor 3, apa yang dirasakan rakyat Kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman? Nah, dampak perjuangan yang dilakukan oleh Purnawarman bagi rakyat Tarumanegara adalah karena ladang milik mereka mendapatkan air dari aliran sungai, sehingga menjadi subur dan tidak menderita kekeringan pada musim kemarau. Keadaan menjadi aman karena para perompak telah dikalahkan. Rakyat di Kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Soal nomor 4, menurutmu bagaimana kehidupan rakyat Kerajaan Tarumanegara jika rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan? Nah, menurut saya, jika Kerajaan Tarumanegara tidak dipimpin oleh Raja Purnawarman, kehidupan rakyatnya tidak akan aman dan sejahtera karena tidak ada yang memperbaiki saluran air dan memberantas perompak. Tetapi mungkin saja akan ada tokoh lain yang melakukan hal tersebut. Nah, setelah kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi secara bersama-sama, sekarang kalian kerjakan LKPD 1 ya anak-anak. Ceritakan kembali secara tertulis isi teks Raja Purnawarman, Panji Segala Raja, menggunakan bahasamu sendiri. Tulisanmu harus memperhatikan peristiwa yang ada, runtut, dan menggunakan ejaan yang benar ya anak-anak. Kamu sudah belajar tentang perjuangan Raja Purnawarman. Apakah sikap Raja Purnawarman mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Dari semua perjuangan yang telah dilakukannya, Raja Purnawarman dapat disebut sebagai pahlawan. Apa yang dilakukan oleh Raja Purnawarman? Pertama, Raja Purnawarman membangun saluran air untuk kesejahteraan rakyatnya. 2. Raja Purnawarman juga membasmi perampok. 3. Raja Purnawarman mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama. Dari semua perjuangan yang telah dilakukannya, setujukah kamu apabila Raja Purnawarman dikatakan sebagai pahlawan? Jelaskan jawabanmu. Raja Purnawarman membangun saluran air untuk kesejahteraan rakyatnya. Dengan adanya saluran air tersebut, ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga membasmi perompak. Tindakan ini membuat Kerajaan Tarumanegara menjadi aman. Menurutmu, apakah Raja Purnawarman mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama? Menurut saya, iya. Karena Raja Purnawarman adalah sosok yang bertanggung jawab, terutama pada rakyatnya. Lalu menurutmu, apakah Raja Purnawarman bijaksana dalam menyelesaikan masalah? Menurut saya, iya. Karena Raja Purnawarman terkenal dengan kebijaksanaannya melayani dan membantu rakyat yang mengalami kesusahan. Sikap Raja Purnawarman mencerminkan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila keempat. Tahukah kamu, sila keempat itu berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna sila keempat adalah mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama, cinta permusyawaratan dan demokrasi, serta bijaksana menyelesaikan masalah. Sila keempat Pancasila. Bunyi sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbol sila keempat Pancasila yaitu kepala banteng. Bisa kita lihat ya anak-anak, bagaimana gambar simbol sila keempat Pancasila di layar.
Kenapa sih kepala banteng? Karena banteng merupakan binatang sosial yang suka berkumpul atau bergerombol. Dengan begitu, mereka akan lebih kuat. Nah, karena itulah simbol kepala banteng menunjukkan dengan makna sila keempat, yaitu manusia bermusyawarah dengan cara berkumpul agar bersatu dan lebih kuat. Contoh pengamalan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari adalah: yang pertama, berdiskusi; kedua, bekerja kelompok; ketiga, memilih ketua kelas; 4. Memilih tempat berlibur; 5. Mendengarkan pendapat orang lain; 6. Tidak memaksakan kehendak atau keinginan kita. Sekarang amatilah gambar berikut. Budi marah dan membentak Amir yang secara tidak sengaja menginjak kakinya. Dari pernyataan tersebut, Budi belum bijak dalam menyelesaikan masalah. Seharusnya masalah diselesaikan dengan cara damai. Sikap Budi tidak mencerminkan sila keempat Pancasila. Jika masalah tidak diselesaikan dengan cara yang bijak, maka akan terjadi permusuhan. Kemudian amatilah gambar kedua. Lani sudah berencana untuk pergi ke rumah neneknya. Tetapi hari itu, kelompok tarinya mendapat undangan dari Pak Lurah untuk menari merayakan hari kemerdekaan. Lani menunda rencananya. Ia menari bersama kelompoknya. Dari pernyataan tersebut, Lani sudah mendahulukan kepentingan bersama, karena Lani memilih ikut latihan menari bersama. Kemudian sikap Lani sudah mencerminkan sila keempat Pancasila. Jika Lani tetap pergi ke rumah neneknya, maka latihan tari tidak dapat dilaksanakan dan tujuan bersama tidak tercapai. Sekarang amatilah gambar ketiga. Dayu sangat ingin menjadi ketua kelas. Ia menyatakan bahwa ia adalah ketua kelas. Dayu tidak mau ada musyawarah atau pemungutan suara. Sikap Dayu belum menjunjung tinggi musyawarah. Kemudian, sikap Dayu juga belum mencerminkan sila keempat Pancasila. Seharusnya dalam musyawarah kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Jika memutuskan masalah tanpa musyawarah, maka akan ada pihak yang dirugikan dan dapat mengakibatkan permusuhan. Nah, dari analisis masalah-masalah tadi, maka berikut ini ada contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Yang pertama, selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan permasalahan. 2. Menghindari aksi walkout dalam suatu musyawarah. 3. Menghargai hasil musyawarah. 4. Ikut serta dalam pemilihan umum, pilpres, dan pilkada. 5. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. 6. Menghormati dan menghargai pendapat orang lain. 7. Berhati besar untuk menerima keputusan apapun yang dihasilkan oleh musyawarah. 8. Bekerja sama untuk mempertanggungjawabkan keputusan tersebut. Setelah kalian menyimak penjelasan materi tadi, sekarang kerjakanlah LKPD 2. Kerjakanlah di kertas folio. Tuliskan contoh pengamalan dari sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tuliskan di dalam bagan ya anak-anak. Raja Purnawarman sangat gigih dan berani melawan perampok. Beliau membela kepentingan rakyatnya. Beliau berjuang melawan musuhnya dengan semangat perjuangan. Semangat perjuangan juga terlihat pada lagu Maju Tak Gentar. Ayo kita berlatih bernyanyi ya anak-anak. Sebelum kita berlatih menyanyi, apakah kalian tahu tinggi dan rendah nada anak-anak? Nah, jika belum, kita lihat di layar ya. Nada rendah disimbolkan dengan angka yang memiliki titik di bawahnya. Sedangkan nada sedang hanya disimbolkan dengan angka.
Nada tinggi disimbolkan dengan angka yang memiliki titik di atasnya. Coba kita perhatikan perbedaannya di layar ya anak-anak. Nah, semakin ke kanan maka nada akan semakin tinggi. Sekarang kita amati notasi angka lagu Maju Tak Gentar berikut ini ya anak-anak. Kita perhatikan warna pada notasi angka tersebut. Notasi berwarna hitam dinyanyikan dengan nada sedang, sedangkan notasi berwarna merah dinyanyikan dengan nada tinggi. Coba kita amati ya anak-anak notasi berikut ini. Nah, birama lagu Maju Tak Gentar adalah 4/4. Itu menunjukkan bahwa dalam satu birama terdapat 4 ketukan. Satu ketukan akan bernilai 1/4. Nilai-nilai baik dalam lagu Maju Tak Gentar adalah semangat perjuangan. Saat menyanyikan lagu ini harus dengan semangat ya. Nah, kita simak video animasi berikut ini ya anak-anak. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Setelah kalian mengamati video animasi tersebut, sekarang kerjakan LKPD 3 ya anak-anak. Nyanyikanlah lagu Maju Tak Gentar secara mandiri sesuai dengan tinggi rendah nada. Dokumentasikanlah ketika kalian sedang bernyanyi lagu Maju Tak Gentar dalam bentuk video ya anak-anak. Pembelajaran hari ini telah selesai. Kesimpulan pembelajaran hari ini yang pertama, untuk menceritakan kembali isi teks, kita harus membaca teks secara saksama, memahami isi teks, dan menuliskan peristiwa dalam teks secara runtut dengan memperhatikan ejaan yang benar. Kedua, sila keempat Pancasila dilambangkan dengan kepala banteng, karena banteng merupakan hewan yang senang berkumpul. 3. Birama lagu Maju Tak Gentar yaitu 4/4. Saat menyanyikan lagu ini harus dengan semangat. Setelah menonton video pembelajaran ini, ayo kita kerjakan soal evaluasi pembelajaran yang telah di-share di WA Group ya anak-anak. Jangan lupa juga kalian kerjakan LKPD 1, 2, dan 3 yang sudah tertera di video pembelajaran tadi. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini, kegiatan mana yang kalian sukai? Dan kegiatan mana yang kalian tidak sukai? Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian ya anak-anak. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita tutup dengan doa secara bersama-sama. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya anak-anak.